Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pulianto dengan NIM 222150001. Di sini kita akan belajar mengenai vektor. Yang pertama yaitu besaran skalar dan vektor. Jadi sifat besaran basis itu terdiri dari dua, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Yang pertama, besaran skalar, yaitu besaran yang tidak mempunyai arah, cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau kata lain besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Sebagai contoh yaitu ada waktu, suhu, volume, laju, energi. Dengan catatan skalar tidak tergantung sistem koordinat. Yang kedua yaitu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya yaitu kecepatan, percepatan, gaya. Dengan catatan vektor tergantung sistem koordinat. Jadi perbedaan besaran skalar dan juga besaran vektor yaitu jika besaran skalar hanya mempunyai besar, tidak mempunyai arah. Tetapi besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai arah dan juga besar. Yang selanjutnya yaitu penggambaran dan penulisan atau notasi vektor. Gambarnya yaitu seperti ini. Dengan catatan, titik P yaitu titik pangkal vektor, titik Q adalah ujung vektor, tanda panah itu arah vektornya, panjang PQ sama dengan mutlak PQ adalah besarnya atau panjang vektor. Notasi vektor yaitu A itu ditulis tebal, yang kedua ada A miring dengan tanda panah di atas, yang ketiga yaitu huruf miring. Besar vektor A sama dengan A itu pakai tanda mutlak. Catatan untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan yaitu huruf tebal. Yang kedua yaitu dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Ini ada vektor A dan vektor B itu arah dan besarnya itu sama, maka dapat kita simpulkan A sama dengan B. Yang B itu dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama ada besar sama tapi arahnya berbeda. Seperti gambar begini. Untuk vektor A itu gambarnya menghadap kanan, dan untuk B itu agak serong, maka nilai A tidak sama dengan nilai B. Yang kedua yaitu besar tidak sama, arah sama. Yaitu misalnya ini vektor A itu 2 cm dan vektor B itu 3 cm. Maka A itu tidak sama dengan B. Yang ketiga besar dan arahnya berbeda. Ini seperti contoh vektor A ini 2 cm menghadap kanan dan vektor B itu 3 cm agak serong, maka A tidak sama dengan B. Yang selanjutnya yaitu operasi matematik vektor. Yang pertama ada operasi jumlah dan selisih vektor, yang kedua yaitu operasi kali. Kita bahas jumlah dan selisih vektor dulu. Jadi metodenya itu ada jajaran genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Yang pertama yaitu jajar genjang. Vektor A plus B sama dengan, bisa kita gambar seperti ini. Seperti gambar R sama dengan A plus B. Besaran vektor R sama dengan R mutlak sama dengan, ini rumusnya
akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Besaran vektor A plus B yaitu sama dengan R sama dengan R mutlak. Dengan rumus akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Jika besaran vektor A min B yaitu S sama dengan S mutlak, yaitu rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat plus min 2 AB cos theta. Jika vektor A dan B searah, itu tetanya 0 derajat. Jadi R sama dengan A plus B. Tetapi jika vektor A dan B berlawanan arah, maka tetanya itu 180 derajat atau R sama dengan A min B. Jika vektor A dan B saling tegak lurus itu tetanya sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 0. Yang kedua yaitu segitiga ini. Untuk segitiga gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Terus yang ketiga ada poligon atau segi banyak. Tuh gambarnya seperti ini. Yang keempat yaitu vektor urean. Vektor urean atas komponen-komponen yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat grafik di sini ya. Untuk A yaitu ini sama dengan AX kali I plus AYJ. Untuk B sama dengan BXI plus BYJ. AX sama dengan A vektor cos theta, sedangkan BX sama dengan B vektor cos theta. AY sama dengan A sin theta. BY sama dengan B sin theta. Besaran vektor yaitu A plus B sama dengan A plus B mutlak sama dengan R mutlak. R mutlak yaitu A plus B sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Arah vektor R terhadap sumbu X positif, yaitu tangen theta sama dengan Ry plus per Rx. Tangen sama dengan ars tangen Xy per Rx. Yang selanjutnya yaitu perkalian vektor. Perkalian skalar dengan vektor dan juga perkalian vektor dengan vektor. Yang perkalian vektor dengan vektor itu ada dua macam, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Yang pertama yaitu perkalian skalar dengan vektor, hasilnya itu vektor. Rumusnya C sama dengan KA, di mana K sama dengan skalar dan A yaitu vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Dengan catatan, jika K positif, arah C searah dengan A. Tetapi jika K negatif, arah C berlawanan dengan vektor A. Nih, K sama dengan 3. Berarti A arahnya ke sini dan C sama dengan 3A. Yang selanjutnya yaitu perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama ada perkalian titik dot product, itu hasilnya
pasti skalar. A titik B sama dengan C. Ini rumusnya. Di mana C yaitu skalar. Ini bisa dilihat untuk gambarnya. Tuh, ada A cos theta, ada B, ada A, ada B cos theta. Dengan besarnya C sama dengan A mutlak, B mutlak, cos theta. A sama dengan A mutlak yaitu besar vektor A. Atau B sama dengan B mutlak yaitu besar vektor B. Theta yaitu sudut antara vektor A dan vektor B. Sifat-sifat perkalian titik atau dot product yang pertama itu ada sifat kumulatif yaitu A dot B sama dengan B dot A itu. Yang kedua ada sifat distributif yaitu A dot dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A dot B plus A dot C. Catatan jika A itu dan B itu saling tegak lurus maka A dot B sama dengan 0. Yang kedua, jika A dan B searah maka A dot B sama dengan A dot B. Yang ketiga, jika A dan B berlawanan arah maka A dot B sama dengan min A dot B. Yang kedua yaitu perkalian silang atau cross product. Hasilnya itu vektor. Ini ada gambar tangan kanan dan gambar tangan kiri. Yang gambar tangan kanan itu yang jempol dan gambar tangan kiri itu yang 5 itu ya teman-teman. Untuk rumusnya yaitu C sama dengan B kali A. Dengan catatan arah vektor C sesuai dengan aturan tangan kanan yaitu aturan jempol. Besarnya vektor C sama dengan A kali B sama dengan AB sin theta. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama tidak komunikatif. Apabila A kali B sama dengan B kali A. Jika A dan B saling tegak lurus yaitu A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A kali B sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu perkalian silang pada vektor satuan menggunakan metode determinan. Yaitu dengan gambar sebagai berikut ya teman-teman, ini metodenya. Penjelasannya dengan menggunakan metode determinan tersebut di atas. Maka hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B di atas adalah sebagai berikut. Yaitu A kali B sama dengan I AY BZ plus J AZ BX plus K AX BY min K AY BX min I AZ BY min J AX BZ. Kita kelompokkan hasilnya yaitu dengan AXB sama dengan AY BZ min AZ BY I plus AZ BX min AX BZ C plus AX BX min AY BX K. Yang selanjutnya yaitu vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang besarnya satu satuan. Notasinya A topi sama dengan A aksen per A mutlak. Sedangkan besar vektor yaitu A aksen A topi sama dengan A topi mutlak sama dengan A aksen mutlak per A mutlak sama dengan hasilnya 1. Dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak itu arah sumbu X itu I topi, arah sumbu Y yaitu J topi dan arah sumbu Z yaitu K topi. Koordinatnya bisa dilihat seperti gambar di sampingnya. Maka hasilnya A aksen sama dengan A X I topi plus AY J plus AZ K.
Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian titik atau dot product dalam vektor satuan itu E kali I atau C kali J atau K kali K itu hasilnya 1, sedangkan E kali J atau J kali K atau K kali I itu hasilnya 0. Sifat-sifat perkalian silang atau cross product pada vektor satuan itu ada E kali I sama atau J kali J atau K kali K itu hasilnya 0, sedangkan I kali J itu hasilnya K, J kali K itu hasilnya I, dan K kali I hasilnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang vektor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.